Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kami dari kelompok, sebentar mohon maaf mic-nya. Mohon maaf Pak Ibu, tadi terganggu karena mic-nya berpantulan. Ya, hari ini kami dari tim Sipreneursip akan mempresentasikan dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalan dulu. Ada Bang Sadi Mega Saputra di sini sebagai narasumber, kemudian ada saya sendiri, Putri Mamenasari, sebagai moderator. Kemudian sebenarnya kelompok kami ini terdiri dari 3 orang ya Bapak Ibu, ada Ijudin Kamal, akan tetapi beliau ini sudah coba kami hubungi melalui WA Group juga Japri, ternyata beliau kemungkinan berhalangan hadir karena tidak ada respon. Di sini temanya adalah kewirausahaan di era pandemi. Untuk Bapak Ibu sekalian, semoga kali ini bisa presentasi dari kami bisa memberikan sedikit manfaat untuk kita semua. Baik, bisa dimulai untuk Bang Sandi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Mari kita mulai seminar kewirausahaan di masa pandemi. Oke, untuk sekarang kami dari kelompok Sipreneur.id akan presentasikan Putri, suaranya kedengaran nggak? Kayaknya nggak kedengaran. Kedengeran? Tadi Oh, enggak? oke. Tadi enggak ya? Oke. Baik, kita mulai aja ya. Jadi di sini saya akan bahas kondisi sekarang gitu dan ide bisnis apa sih yang akan dijalankan. Jadi pandemi COVID-19 ini sebenarnya tantangan baru ya bagi semua lapisan masyarakat Indonesia bahkan dunia. Jadi kita dituntut untuk menemukan jalan baru untuk menghadapi situasi yang seperti ini yang belum bisa dipastikan kapan selesainya. Bahkan udah dari PPKM darurat dulu sampai sekarang berjilid-jilid dan masih diperpanjang setiap minggunya, menuntut kita untuk memberikan mencari-cari peluang gitu kan. Kondisi sekarang itu kayak orang tuh hanya bisa bertahan dan juga bertahan gitu. Apakah di kerjaannya mereka bisa bekerja dengan baik atau mereka sampai di PHK kan atau dirumahkan gitu. Nah, menuntut kita seperti untuk mencari jalan baru. Lalu dampak dari pandemi ini kita memang bisa menjadi tidak bebas bergerak menjalankan aktivitas biasa. Namun hal itu bukan penghalang untuk mencari jalan produktif. Tidak terkecuali juga bagi kami mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia yang juga tertuntut gitu untuk bisa memberikan jalan wirausaha seperti itu. Dengan teknologi yang saat ini sudah tidak dibatasi ruang dan waktu dapat dimanfaatkan di pandemi ini.
Lalu mahasiswa yang saat ini kuliah online dapat mulai berwirausaha dengan membaca kebutuhan masyarakat dan membuka peluang bisnis dan menghasilkan sendiri sesuai dengan passion-nya. Dan bisa juga mulai dengan hal yang sederhana. Jadi nggak perlu harus hal yang rumit, yang susah, tapi bisa dari kemampuan mereka sendiri. Lalu misalnya seperti berjualan melalui online shop atau e-commerce yang saat ini sedang ramai digunakan gitu oleh banyak konsumen, dan juga luasnya jangkauan e-commerce ini. Contoh lain juga bisa menjadi dropshipper atau reseller produk orang lain dengan mengeluarkan sedikit modal dan risiko yang minim. Nah, ini ada satu PR nih buat teman-teman yang mengikuti webinar kali ini. Jadi teman-teman, saya ingin menanyakan nanti di akhir, tuliskan satu ide bisnis yang menurut teman-teman bisa dilakukan di rumah. Tapi ada catatannya. Catatannya tidak disebutkan narasumber ya. Jadi di sini ada banyak ide-ide bisnis yang sebenarnya itu bisa sudah banyak ternyata ada gitu loh. Oh, ini ada loh, ini jadi ide bisnis aja bis. Nah, mungkin teman-teman jadi PR nanti bisa isi di daftar ininya tadi udah diisi ya, daftar nanti di daftar hadir itu di paling bawah kritik saran, nah itu bisa dituliskan kembali apa poin ide bisnis yang menurut teman-teman ini kayaknya bisa nih jadi bisnis gitu. Oke, tolong ya nanti disimpan, kemudian nanti kalau bisa pada saat nanti saya tanya jawab juga bisa disampaikan apa idenya. Oke. Baik. Ada 34 ide usaha dari rumah. Nah, kami mengangkat ide tentang kewirausahaan kali ini karena kebanyakan orang juga bakal banyak ditanya gitu ke peluang usaha apa sih sekarang pandemi kayak gini, gimana gini. Jadi kami ingin mengangkat tema ini karena sebenarnya banyak yang bisnis yang menghasilkan keuntungan yang besar hanya dari rumah gitu. Khususnya apalagi di masa pandemi seperti ini masih ada orang yang peluang kerjanya masih WFO, mereka masih punya waktu untuk di rumah seperti itu. Bisa dimulai. Baik, yang pertama ide bisnis apa? Ide bisnis yang pertama yaitu buat toko e-commerce. Nah, buat toko e-commerce, nah teman-teman udah paham lah ya kalau misalkan yang secara gampang gitu bisa kita buka e-commerce melalui Shopee, Bukalapak, atau Tokopedia. Tapi sebenarnya di sini juga ada tuntutan lain, sebenarnya bisa pakai website sendiri. Jadi kita sudah punya nih daftar barang atau platform tokonya. Nah, kita bisa juga menggunakan WooCommerce gitu untuk mencari-cari di sananya produknya. Lalu gunakan juga website builder. Jadi kalau ada keuntungannya sendiri sebenarnya kalau menggunakan website sendiri. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu gitu kayak model website apa ya, yang nanti suatu saat ternyata itu e-commerce ini udah nggak laku gitu ternyata, ataupun tiba-tiba ada masalah misalnya tiba-tiba mereka tidak bisa tidak ada aktivitas jual beli karena ada masalah server atau apa. Nah, ketika kita punya website sendiri, sebenarnya kita ada keuntungan sendiri. Jadi selain ada traffic-nya buat kita sendiri, tapi ada juga si pembeli ini akan fokus gitu kan di website kita untuk berbelanja dan tidak membanding-bandingkan dengan produk yang lain. Kalau diikut e-commerce toko website yang lain gitu. Seperti itu. Lalu yang kedua itu mulai bisnis dropship. Nah, ini yang pernah saya lakukan juga dulu. Dia tuh kayak mudah sekali sih sebenarnya. Kita cuma daftar, kemudian kita nanti di situ mulai daftar, kemudian nanti kita fokus untuk menjualkan barang orang lain. Nah, sisanya nanti diurus sama si supplier gitu. Baik untuk produknya, pembungkusannya, pengirimannya, dan garansinya juga dari si ini juga dari dari supplier gitu seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini untuk bisa dilihat gitu untuk memulai dropship sebenarnya bisa aja penyediaannya itu ada dari Stocket atau Ali Dropship. Nah, salah satu
contoh dari website yang bisnisnya itu dropship, yaitu dari notebook terapi. Jadi dia notebook terapi ini dia menjual produk-produk alat tulis yang unik-unik gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah yang ketiga itu buat website pemasaran afiliasi. Nah ide yang ketiga ini sebenarnya mudah juga. Jadi dan kalau memang ini kan website, kita harus ada modal gitu untuk buat beli hostingnya, beli hosting dan webnya gitu. Nah kalau misalkan yang paling mudah kan bisa afiliasi gitu ya. Buat yang pemula sih hanya bisa hanya untuk promosikan produk atau jasa seseorang. Jadi sistemnya itu kita promosiin barang, produk atau jasa orang tertentu yang kita bisa ajak kerjasama, kemudian kita dapat komisi gitu di produk yang dijual melalui link. Kemudian bisa juga afiliasi creator. Umumnya kalau model-model Shopee affiliate gitu, yang apakah dia influencer atau bukan gitu, apakah dia kreator atau bukan gitu. Nah, tapi di sini juga bisa loh sebenarnya, jadi belum menjadi kreator pun dia tetap bisa menjadi untuk bisa memasarkan secara afiliasi gitu. Nah, salah satu contohnya di sini ada website This Is Why I'm Broke. Ulasan dia itu membahas untuk ulasan produk dan juga link ke produk tersebut. Nah, teman-teman kalau emang mau mulai dari website pemasaran afiliasi ini, bisa join ke afiliasi Hostinger atau Amazon.com atau juga Shopee Affiliate. Sebenarnya di sini kalau udah benar-benar besar, kemudian kita juga udah punya influence yang besar gitu, punya pengaruh yang besar terhadap audiens kita, audiensnya juga ramai ngunjungin. Kalau ini kan website ya, itu besar sih dari yang saya dapat informasinya, dia bisa dapat 4 juta sampai 150 juta gitu, bahkan per hari gitu, seperti itu. Kemudian menjadi blogger, yang ide usaha yang ke-34 yaitu menjadi blogger. Jadi di sini tuh tipe orang yang suka menulis dan juga bercerita. Nah, kalau yang cocok banget nih sebagai blogger. Dan si blogger ini salah satunya tuh public figure Molly ya. Dia itu blogger yang sudah terbitkan beberapa buku, dan juga dia dari blogger tersebut dia juga menjadi pembawa acara tentang makanan seperti itu. Dia tayangannya itu tayangan di websitenya itu, di blognya dia sendiri, sebenarnya tiap hari tuh sampai 100.000. Kalau bisa mencapai 100.000 itu pendapatannya ini tayangan per bulan itu 100.000 gitu. Trafiknya besar gitu, besar sekali, dan kemudian pendapatnya bisa 15 sampai 150 juta gitu. Dan untuk tipe-tipe idenya gitu, dia itu harus bisa menggunakan ide yang dia pahami dan audiensnya banyak yang menyukai gitu. Seperti itu. Kemudian ide usaha dari rumah yang kelima, menjadi penulis dan terbitkan buku. Jadi teman-teman bisa mencoba gitu, yang bagi suka menulis bisa juga terbitkan buku. Tapi umumnya sulit ya kadang-kadang, karena harus kita cari penerbit atau seperti apa. Tapi di sini kita bisa sih terbitkan buku sendiri tanpa serahkan naskah ke penerbit. Jadi ada cara lain loh. Jadi kita nggak perlu harus ke penerbit. Jadi cari topik dan genre yang populer bagi pembaca terbitan mandiri. Jadi kita nerbitin sendiri gitu. Nah, untuk topik-topiknya sendiri bisa menggunakan romansa, misteri, fantasi, dan fiksi ilmiah. Lalu juga bisa dijual bukunya itu atau bentuk e-book gitu kan di website sendiri, seperti Let's Go to NYC gitu. Seperti ini. Jadi walaupun kalau yang orang Indonesia itu kayak Dewa Eko Prayoga atau Riko Huang, itu juga mereka tuh jualan buku gitu kan, menulis dan juga terbitkan buku sendiri. Mereka mencari penerbitnya sendiri atau bahkan membuat perusahaan penerbit gitu, seperti itu.
Jadi benar-benar menggiurkan gitu bisnis menjadi penulis dan buku. Lalu kita juga yang keenam itu kembangkan dan jual aplikasi seluler. Nah, ini ide bisnis ini sebenarnya kalau kita punya basicnya, punya latar belakangnya, maka latar belakang teknisnya tentu bisa. Gitu. Nah, salah satu contohnya itu Neural Cam Live. Jadi aplikasi kamera tersembunyi latar belakang dan sesuaikan pengaturan video panggilan. Jadi ketika kita lagi video call gitu kan, kamera kan layar kamera depan kita kan nunjukin ya udah background kita akan sama seperti ini. Tapi dia dengan aplikasi tersebut latar belakangnya bisa disembunyikan, lalu bisa diatur gitu apa mau seperti apa. Seperti itu salah satu aplikasi yang dijual. Lalu di sini juga butuh pengalaman teknis ya, mungkin codingnya, IT seperti apa. Tapi kita juga bisa belajar kok. Kalau untuk yang benar-benar pemula, kita belajar di Udemy atau Code Academy. Atau kalau yang nggak bisa secara teknis, kita juga bisa pakai AI. Ya, jadi dia itu menyediakan tapi tanpa punya latar belakang background teknik. Nah, gitu. Dan hasilnya itu bagus sih. Oh, itu lagi udah ide yang ketujuh yaitu menjadi spesialis iklan online. Nah, ini salah satu rekan-rekan saya di Universitas Bisnis Online gitu, kanan kami. Jadi ada yang memang fokus dia itu untuk iklan online. Dia selain mengembangkan diri untuk bisa menjualkan produk orang lain, dia juga menjualkan produk-produk yang dia buat kembangkan sendiri gitu. Ataupun menjadi ya udah fokus ke jasanya gitu seperti itu. Jadi cocok nih bagi yang memiliki pengalaman bidang pemasaran atau bidang digital. Nah, kalau untuk belajarnya sendiri, kalau teman-teman yang belum ada sama sekali pengalaman untuk di bidang pemasaran gini, bisa belajar nih di belajar digital di dari Google gitu. Lalu untuk di sini juga kan untuk pemasarannya ini spesialis iklan ini umumnya yang ada dari Google ya. Biasanya Google Ads, kemudian Facebook Ads, lalu juga di Pinterest juga bisa sepertinya. Lalu kita yang penting dari situ dari si spesialis iklan online ini dia harus bisa menentukan suatu strategi agar jangkauan audiens ini tetap tepat gitu dan akurat. Jadi apa yang diinginkan sama si klien ini untuk tujuan iklan ini bisa tercapai dengan jasa kita gitu. Lalu di situ juga bisa juga kalau mau coba-coba bisa nih kalau udah punya pengalaman login ke Hubstaff Talent atau Upwork. Jadi ini ada dua website yang memang di situ tuh kumpulan orang-orang yang spesialis iklan gitu. Oke, untuk tarifnya sendiri sebenarnya di sini berdasarkan deal-dealan ya. Tapi secara umumnya dia ngambil 10 atau 20% dari dari komisinya itu. Dan tetap dia bayar apapun hasilnya. Jadi walaupun misalkan kita udah nentuin strategi seperti ini udah disetujuin, misalkan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya tetap akan dibayar seperti itu. Dan ini banyak yang sudah beralih ke situ ya. Jadi sekarang udah ada lagi yang TikTok Ads gitu ya, pemasaran melalui TikTok. Lalu yang ke-8 itu mulai bisnis pengembangan web. Jadi di sini teman-teman nih, kalau yang ini juga rekan saya, rekan satu sekolah saya dulu waktu zaman SMK, dia tuh gabung sama teman-temannya, dia membuka peluang usaha, mereka membangun CV bersama-sama. Jadi teman-teman sekelas itu ada sekitar 6 apa 7 orang gitu, mereka ngebangun CV gitu bersama. Mereka udah memang dari sebelumnya itu pada saat masih sekolah juga emang ada tuh kayak kelompok-kelompok gitu, kelompok-kelompok developer website gitu. Nah, mereka tuh akhirnya lanjut setelah lulus sekolah SMK, mereka juga lanjut untuk ngebangun bisnisnya ini. Dan emang proyeknya ini tidak mudah ya, soalnya dia harus bisa coding dasar, HTML, JavaScript, PHP dan sebagainya.
Namun untuk pemula bagaimana? Kalau pemula ya udah tenang aja kok, masih ada Bitdegree. Dia itu bisa kok untuk belajar di sana, dan yang penting bisa memahami juga untuk pengembangan seluler dan desain UX-nya. Dan perlu dipahami juga pengembangan pengembangan website gini seperti ini, setengah dari traffic internet di dunia itu dari ponsel. Jadi kalau para pengembang gini pasti nggak hanya bikin mereka itu akan jago di website aja, tapi mereka juga akan jago di sini di website untuk program-program di ponsel seperti untuk Android atau di iPhone seperti itu. Lalu ide yang lain nih teman-teman bisa perhatikan lagi. Ide yang ke-9 yaitu menjadi desainer grafis freelance. Jadi buat desain visual logo, produknya itu bisa visual logo, bisa logo, mockup, konten media sosial, atau bisa juga jual hasil cetak dan merchandise. Nah, jadi seperti itu bisa kita lakukan gitu kan. Yang penting itu kita siapkan dulu perangkat yang mumpuni dan pelajari software-nya dulu. Software di sini ada Adobe Photoshop dan Illustrator umumnya. Lalu untuk buatlah juga portofolio menarik. Jadi ketika kita udah mau fokus terjun di situ, pastikan portofolio kita menarik secara visual dan juga harus beda. Soalnya desain grafis ini sangat banyak gitu di secara digital ini banyak banget gitu kan yang turun. Bahkan mungkin tingkat SMK aja udah pada turun gitu ya untuk bisnis di bidang ini gitu kan. Nah, makanya kita harus bisa membangun portofolio kita yang bagus dan juga berbeda dari yang lain. Nah, salah satunya ini website dari Alex Coven. Ya, kita bisa lihat di gambar ke-9. Kemudian lanjut ke yang 10. Jadi menyediakan jasa konseling online. Nah, ini baru ya, soalnya jasa konseling online ini yang jarang kita dengar, tapi ternyata sangat membantu. Apalagi di pandemi kayak gini, banyak ketika awal-awal gitu kan, orang pada ada yang stres, ada yang beban pikirannya nggak karuan gitu kan, takut karena pandemi seperti apa, takut karena COVID, takut ke yang berlebihan. Nah, jasa konseling ini muncul gitu idenya karena ya banyak orang yang sebenarnya butuh untuk dibantu gitu kan. Nah, tapi di sini diperlukan juga website, kalau emang sosial media juga tentu bisa. Nah, tapi akan lebih bagus gitu kita punya website sendiri. Lalu tugasnya apa sih sebenarnya untuk membantu orang-orang untuk meraih target pribadi dan profesionalnya, ataupun membantu memberikan solusi-solusi terhadap ya masalah kehidupannya gitu seperti itu. Lalu dari yang diperlukan di sini adalah pengalaman di bidang konseling atau pekerja sosial. Nah, untuk bagaimana sih bentuk konselingnya? Jadi kita bisa gunakan ya panggilan suara atau video gitu, untuk media komunikasinya. Salah satunya itu exoxochristine.com. Jadi teman-teman bisa lihat lah di situ dia membuka jasa konseling online secara pribadi gitu. Lalu ide usaha yang lainnya, jadi yang ke-11 menjadi penyedia jasa konsultasi percintaan. Nah, kalau ini di luar negeri udah biasa sih. Teman-teman udah tahu lah kalau yang di luar negeri itu udah ada sebenarnya. Tapi di Indonesia mungkin masih sedikit dan juga kayak masih ini ya, agak nggak umum ya gitu. Nah, di sini cukup menjanjikan. Kenapa kok menjanjikan? Karena di sini generasi milenial ini udah memasuki usia dewasa. Jadi bisnis ini sangat prospektif gitu. Dan tugasnya itu sebenarnya bantu klien doang gitu untuk mengembangkan kualitas dirinya sehingga bisa memiliki hubungan percintaan yang baik. Nah, fokusnya itu ya udah kita asah skill interpersonal kita dan bangun percaya diri dan siap fokusnya itu fokus tujuan ya maksudnya ya.
Jadi skill interpersonalnya si klien ini, kemudian bangun kepercayaan diri si klien tersebut, dan juga bisa siap untuk mencari pasangan secara online. Nah, salah satu website yang penyedia jasa konsultasi ini di luar negeri itu yaitu dari Quora Boy. Oke, teman-teman bisa save nih. Kalau mungkin ada yang udah patah hati atau seperti apa, mungkin bisa kunjungi website ini untuk mencoba gitu kan, untuk konsultasi soal itu gitu. Kalau di Indonesia banyak ya yang seperti itu juga, yang mungkin secara online bisa ditemukan gitu. Tapi tidak karena hal itu hal baru gitu, konsultasi percintaan secara online, jadi ini jadi peluang juga. Lalu menjadi penerjemah. Nah, ini udah dari dulu ya, udah lama gitu bisnis ini. Tapi bisnis tetap menjanjikan. Soalnya jenis kontennya ini bisa berbentuk subtitle kayak film-film atau drakor atau apapun itu. Lalu konten website juga, bahkan buku juga bisa diterjemahkan kan umumnya. Lalu kalau misalkan belum punya skill gimana? Ya gampang, bisa gabung di pros.com dan translate.com. Tarifnya ini bergantung tingkat kesulitan, volume, tenggat waktu, dan pasangan bahasa yang diterima. Misalnya bahasa Inggris dengan Indonesia, Cina dengan Indonesia, atau bahasa yang agak sulit-sulit, Thailand dengan Inggris. Jadi gimana pasangan bahasa ini yang diterima. Jika ingin mendapatkan tarif yang lebih tinggi, bisa dapatkan dulu sertifikat. Nah, melalui attanet.org. Nah, seperti itu. Kemudian ide usaha yang lain jadi mengajar les secara online. Nah, ini kalau mengajar les secara online ini dibutuhkan banget itu ketika di pandemi seperti ini, dengan kondisi adik-adik atau anak-anak yang masih belajar online gitu. Orang tuanya juga sibuk untuk kerja, kemudian anaknya ini juga susah untuk belajar, memahami kalau dia cuma bisa belajar sendiri. Nah, di kondisi pandemi seperti ini, mengajar les secara online ini wah banyak banget ya dibutuhkan gitu. Nah, usahanya ini juga bisa part time. Jadi nggak perlu harus teman-teman untuk datang langsung. Nah, untuk misalnya yang membutuhkan ini umumnya anak-anak atau mahasiswa sesuai bidang yang dikuasai. Nah, baik matematika atau bahasa Inggris, dan juga perlu juga gelar ya, tapi pengalaman. Nah, dan juga bisa juga selain dia mengajar pada saat proses untuk memahami untuk pemahaman anak gitu, tapi juga bantu untuk ujian atau juga untuk tes masuk universitas atau untuk kemampuan bahasa tes bahasa Inggris kayak gitu. Nah, namun di sini ada beberapa hal yang mungkin kayak untuk tes bahasa gitu kan diperlukan juga sertifikat. Jadi untuk yang mengajar seperti ini juga diperlukan sertifikat itu untuk meyakinkan orang bahwa kita juga bisa mengajar seperti itu. Kemudian di sini juga kalau untuk mau mulai kita bisa nih dari teman-teman belajar di chretrade.com. G-nya double ya. Nah, di situ kita bisa belajar, ayo kita mulai gitu kan, untuk menjadi pengajar les online. Seperti itu. Kemudian untuk yang ke-14 menjadi penyedia layanan SEO. Nah, ini juga banyak hampir sama sih seperti yang tadi sebelumnya, jadi penyedia spesialis iklan online. Nah, di sini untuk jenis layanan ini umumnya itu untuk memaksimalkan gitu, untuk website kita itu bisa
di halaman pertama di pencarian Google. Nah, umumnya ini bagaimanapun website bagus kita, tapi kalau nggak ada di halaman pertama, umumnya itu akan sulit gitu untuk bisa di trafiknya itu meningkat gitu, seperti itu. Maka layanan ini penting gitu. Dan juga banyak yang harus dipelajari ya untuk pemula. Dan juga untuk tarif spesialis SEO ini sebagai freelancer bervariasi. Jadi tergantung wilayah dan keahlian. Menurut Ahrefs, tarif rata-ratanya adalah sekitar $68 atau 1 juta rupiah per jam. Jadi cukup besar ya. Jadi lumayan untuk bisnis yang bisa fokus gitu sih. Lalu ide yang ke-15, nah ini nih, buat dan kembangkan channel YouTube. Ya, semenjak tahu gitu bahwa YouTube itu menghasilkan, dan juga para artis yang juga terjun ke YouTube itu mempunyai penghasilan yang wow gitu, maka banyak orang yang memang terjun ke YouTube gitu. Nah, apalagi yang suka merekam video atau bikin hobi-hobi yang bisa didokumentasikan gitu, ini bisa menjadi peluang usaha yang besar gitu. Apalagi di platform raksasa seperti YouTube seperti itu. Dan walaupun sekarang udah banyak yang memang platform video berbagi video lainnya, tapi YouTube tetap menjadi yang pilihan utama bagi teman-teman yang ingin share ataupun bahkan ingin mendapatkan cuan gitu dari YouTube gitu kan. Nah, selain dari mana sih YouTube mendapatkan keuntungan? Kita para konten kreator mendapat uang itu mungkin dari iklan, dari endorse, atau dari affiliate marketing gitu. Dari afiliasi produk yang kita ajak kerjasama dengan kita. Nah, jika ingin menjadi YouTube sebagai bisnis utama, Anda harus meraih minimal 50.000 penayangan setiap harinya. Menurut Influencer Marketing Hub, dengan jumlah tersebut Anda bisa memperoleh hingga $3.500 atau hampir mencapai 50 juta rupiah per bulan. Lebih dari itu, Anda sudah bisa mengandalkan YouTube sebagai penghasilan utama dan memulai ide usaha rumahan lainnya. Gitu. Lalu yang ke-16 menjadi micro influencer. Nah, memiliki ribuan atau bahkan ratusan ribu follower di media sosial. Nah, ini bisa nih menjadi salah satu bisnis usaha dari rumahan. Nah, sebagai influencer, Anda nantinya akan bekerja sama dengan berbagai bisnis untuk mempromosikan produk atau jasa mereka ke konsumen. Mereka akan mengirimkan beberapa produk, lalu kita perlu mengulasnya gitu kan, dan mengajak untuk berkolaborasi, atau bisa juga bergabung dengan jaringan afiliasi untuk mencari produk yang bisa dipasarkan. Nah, untuk alasan yang menyebabkan micro influencer lebih disukai oleh beberapa brand adalah tingkat interaksinya yang tinggi gitu dibanding dengan konten kreator ternama lainnya. Dengan kata lain, pengaruh mereka terhadap keputusan pembelian para follower pun akan lebih tinggi. Nah, untuk memulai, ya pertama ciptakan dulu personal branding yang menarik. Artinya profil kita ini harus mampu menunjukkan karakter dan minat kita, dan sekaligus membuktikan interaksi yang solid dengan audiens. Nah, konten yang diposting harus relevan dengan niche yang kita branding dan interaksi follower. Jadi dipastikan sama gitu, jangan sampai si niche kita tentang apa namanya share tentang masak, tapi kita follower kita ternyata itu follower yang beli gitu kan, yang nggak jelas dia itu niche-nya kemana gitu. Nah, akan sulit kalau seperti itu. Lalu rangkum profil Anda agar terlihat lebih menarik bagi calon partner Anda gitu. Nah, setelah bekerja sama dengan satu brand, sebaiknya promosikan produk dengan cara yang terlihat alami. Skill seorang influencer dilihat dari cara mereka mempromosikan produk secara relevan dan terpercaya. Jangan terlihat seperti Anda itu menjual produk, tapi karena Anda itu kayak lagi merasakan produk itu
benar-benar bagus menurut Anda. Lalu yang ke-17 yaitu sediakan jasa editing video. Nah, jasa editing video banyak sekali banyak sekali yang turun ke sini, ke bisnis ini. Nah, lalu menjadi YouTuber pun bukan satu-satunya peluang usaha rumahan bagi yang suka dengan video. Tapi jika lebih suka bekerja di balik layar, coba ditawarkan jasa editing video. Jadi banyak perusahaan startup yang membutuhkan video untuk promosi dan iklan. Nah, salah satu editor video yang berhasil adalah dari Liv Ramsaran. Selain menjadi membuat film, ia juga bekerja sama dengan YouTuber with Wendy untuk memproduksi dan mengedit videonya. Jadi banyak ya peran-peran kita, peran editing video itu sangat penting ternyata bagi industri film juga. Nah, ide usaha rumahan ini sebenarnya sangat praktis karena Anda hanya perlu komputer dan juga software editing video. Anda juga perlukan penyimpanan tambahan dan Photoshop untuk membuat grafik dan thumbnail yang menarik. Selain itu, seorang editor video juga harus memiliki kemampuan bercerita agar bisa mengedit video dalam alur yang baik. Narasi video sebaiknya mudah diikuti dan mudah membuat penonton tertarik untuk mengikuti dari awal hingga akhir. Seperti itu. Nah, untuk memasarkan bisnis Anda, buat portofolio video yang berisi semua proyek Anda sebelumnya, dan kemudian iklankan layanan Anda ke situs portal pekerja kreatif, seperti If You Could atau Creative Pool, seperti yang disampaikan. Seperti yang di slide. Seperti itu. Lalu menjadi asisten virtual. Nah, ini agak unik ya. Apabila kita memiliki kemampuan manajemen waktu dan organisasi yang baik, ide bisnis ini sangat tepat untuk Anda, teman-teman. Sebagai asisten virtual, kita tuh bertugas untuk membantu para wirausahawan dan bisnis online secara remote untuk membalas email, jadwalkan janji temu, belanja pribadi, dan sebagainya. Namun Anda juga bisa menerima tugas khusus seperti mengelola website, akun sosial media, relasi dengan pelanggan, dan banyak lain. Nah, salah satu asisten virtual ini yaitu Sandee, SANDEE, yang berspesialisasi di bidang jasa desain. Nah, seperti itu. Lalu masih ada lagi kayak kalau umumnya di Indonesia tuh ada juga kayak di salah satu kampung gitu, salah satu desa, dia itu ada salah satu mahasiswa tuh dari mana gitu, dia tuh mengajar di sana, kemudian kampung itu dijadikan disulap jadi kampung admin seperti itu. Jadi di sana tuh para pengangguran atau seperti apa itu, mereka tuh diajar untuk bisa jadi admin all shop atau seperti itu. Mereka jadi ketika melalui website, mereka ditawarkan melalui website jasa tersebut. Nah, nanti kita tinggal datang ke website itu, kemudian kita perlu untuk mengirimkan satu handphone atau laptop gitu. Jadi bisa handphone, bisa laptop, lalu nanti mereka itu digaji tiap bulan berapa per bulannya. Jadi selain biaya internet juga gaji buat mereka. Nah, seperti itu. Ini sangat membantu juga ya bagi teman-teman yang memang punya bisnis tapi mereka juga nggak mau merekrut orang gitu kan, dengan perihal biaya yang lebih tinggi. Maka menjadi asisten virtual ini sangat disarankan untuk para pebisnis gitu, teman-teman usaha UMKM seperti itu. Kemudian yang ke-19 menjadi pengelola akun medsos perusahaan. Nah, ini banyak nih bisnis kecil dengan sedikit anggota tim yang membutuhkan jasa para freelancer untuk melakukan tugas tertentu. Nah, termasuk pemasaran media sosial. Nah, ini hampir sama dengan tadi, tapi yang tadi lebih banyak tugasnya. Nah, ini Anda bisa manfaatkan peluang usaha rumahan ini untuk menawarkan jasa sebagai social media manager. Nah, nantinya kita itu harus perlu menyusun strategi untuk memasarkan produk klien dan menaikkan traffic dan meningkatkan angka konversi. Nah, agar berhasil menjalankan ide bisnis rumahan ini, teman-teman harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik serta memahami target pemasaran klien dan menggunakan brand voice mereka. Tugas hariannya ini cukup mencakup menjawab pertanyaan pelanggan.
Nah, di samping itu, kemampuan copywriting dan editing foto merupakan skill yang wajib. Keduanya dibutuhkan untuk membuat konten yang mampu menarik pengunjung menjadi konsumen. Nah, untuk melakukannya, teman-teman bisa menggunakan tools seperti Hemingway, Editor, ataupun Canva. Yang seperti saya gunakan sekarang, juga saya gunakan Canva untuk editing slide seperti ini. Kemudian, teman-teman juga harus memahami hal-hal seputar analitik media sosial. Dan data yang dikumpulkan dari media sosial sangat berguna untuk menyusun rencana bisnis. Coba gunakan aplikasi Sprout Social untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Seperti itu. Nah, Anda juga bisa menyediakan kursus dan materi pemasaran seperti dari Natasha dari Soul Studio. Lalu kemudian teman-teman lanjut ke ide usaha yang ke-20, menyediakan jasa penulisan proposal hibah. Nah, ini bagi yang suka riset dan penulisan yang terstruktur di bidang akademik atau bisnis, bisa nih terjun ke jasa seperti ini, yaitu jasa penulisan proposal permohonan bantuan dana. Nah, tugas sehari-harinya itu Anda meliputi penulisan proposal hibah untuk perusahaan nirlaba atau startup. Nantinya dokumen ini akan digunakan untuk mengajukan permohonan bantuan dana, misalnya dari perusahaan besar atau badan pemerintah, seperti itu. Kemudian selanjutnya menjadi reseller nama domain. Nah, ide usaha rumahan ini melibatkan proses membeli dan menjual kembali nama domain dengan harga yang lebih tinggi. Menjadi reseller domain merupakan salah satu usaha rumahan yang menjanjikan dengan modal kecil dan potensi laba yang hampir tak terbatas. Para reseller di bidang ini biasanya menargetkan nama domain yang memiliki peluang bisnis dan menggunakan keyword populer. Contohnya adalah hotels.com yang dulu berhasil terjual dengan harga 11 juta dolar. Sesuai namanya, si pembeli menggunakannya untuk membuat situs pemesan akomodasi. Wow. Jadi kebayang ya, kita mungkin bisa beli harga domainnya aja bisa cuman ratusan ribu. Kita keep selama setahun. Ketika nanti ada yang ternyata membutuhkan, kita bisa dapat. Nah, salah satu trik atau tips yang pernah saya dapatkan dari teman saya itu yang pernah menjual nama domain seperti ini. Jadi ketika misalkan ada satu artis yang namanya itu mau booming gitu, kita cek, ternyata nama artis ini misalnya ya Mbak Putri Ima Menasari gitu. Mbak Putri ini ternyata ternyata suka ikut main film atau seperti apa. Nah, Mbak Putri ini rencana ke depannya itu ternyata pengen branding gitu kan. Personal brandingnya lebih ditingkatkan melalui website. Nah, ternyata ada orang yang memang sudah membeli nama website domain Mbak Putri. Maka Mbak Putri untuk bisa mendapatkan domain tersebut ya harus membeli ke orang yang punya. Nanti itu kita bisa membeli by email gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu sangat potensial sekali seperti itu. Lalu juga bisa juga peluang usaha lainnya itu yaitu podcast. Ini sangat booming juga ya tahun 2020-2021 kita buat podcast dan banyak orang yang merasa mendapat manfaat yang lebih dengan podcast. Karena model saya juga, saya itu lebih suka mendengar dibandingkan kayak visualnya itu kurang, tapi pendengaran itu lebih fokus gitu. Nah, makanya saya juga lebih suka banyak mendengar gitu dibanding itu. Makanya podcast ini sangat berguna gitu. Kemudian bisa menjadi lalu yang ide usaha yang ke-23 yaitu menjadi penulis anonim. Nah, penulis anonim ini agak unik ya, harus anonim gitu. Jadi menjadi ghostwriter atau penulis anonim merupakan ide usaha rumahan yang sangat sesuai bagi Anda yang suka menulis tapi tidak mau menunjukkan identitas Anda. Nah, di sini Anda menulis konten atas nama orang lain dan mengembangkan gagasan mereka menjadi sebuah karya dalam bentuk tulisan. Nah, kebanyakan penulisan anonim biasanya menangani penulisan buku, walaupun ada juga yang menangani tulisan pendek seperti artikel blog. Nah, umumnya tugas ini dimulai dengan mewawancarai pemilik ide dan meneliti topik yang dimilikinya agar bisa
menjadi tulisan. Jika merasa belum memiliki kemampuan ini, simak kursus penulisan anonim online dari Rose Morris untuk mulai belajar. Seperti itu. Nah, untuk memasarkan jasa Anda, buat portofolio online yang memuat proyek-proyek sebelumnya. Kirim ke klien potensial dan tautkan ke portal pekerjaan menulis seperti di Redsea. Nah, rata-rata para penulis ini di platform ini bisa menghasilkan $0,35 atau 5.000 per kata. 5.000 per kata. Namun tarif ini bergantung pada volume dan kualitas proyek. Lalu selanjutnya menjadi pengurus pembukuan online. Nah, ini bagi yang memiliki pengalaman akuntansi bisa nih menjadi memberikan jasa untuk mengurus pembukuan secara online. Nah, ini apalagi kondisi pandemi seperti ini, sebenarnya banyak usaha-usaha kecil gitu kan ya, untuk pembukuan itu masih berantakan banget. Nah, teman-teman ini bisa menjadi solusi gitu untuk para UMKM ini gitu. Lalu tugasnya itu apa sih? Yaitu mengelola laporan keuangan, pembayaran masuk dan keluar, lalu pajak dan lain sebagainya. Namun dokumen yang Anda tangani biasanya termasuk rahasia. Jadi Anda harus bisa dipercaya dan menunjukkan profesionalisme kepada klien. Ikuti ujian sertifikasi di wilayah Anda atau gabungkan asosiasi pengurus pembukuan untuk menunjukkan kredibilitas Anda gitu. Nah, apa yang skill problem solving yang bagus harus dibutuhkan untuk membantu klien saat mereka menghadapi masalah dengan anggaran atau pajak. Nah, selain komputer dan aplikasi spreadsheet, software akuntansi seperti FreshBooks bisa menjadi investasi jangka panjang. Software ini bisa membantu menyederhanakan alur kerja sehingga Anda bisa bekerja secara lebih efisien. Seperti itu. Nah, kalau ingin menjadi freelancer pengurus pembukuan, coba kunjungi Upwork untuk menemukan klien-klien yang membutuhkan jasa teman-teman. Lalu yang ke-25, menjadi pengisi voice over. Nah, ini nih, kalau ini memiliki suara yang unik, jangan sia-siakan bakat teman-teman. Coba usaha ini dari rumah, teman-teman bisa nih untuk menyediakan untuk iklan, audiobook, acara TV, atau video sosial media, dan banyak lainnya. Jadi kayak bisa banget nih ya, kayak banyak video-video yang di sosmed itu, mereka tuh memberikan suara-suara yang unik gitu untuk konten-konten mereka. Nah, teman-teman bisa banget nih kalau punya keahlian seperti itu. Lalu yang ke-26 menjadi editor freelancer. Nah, apabila hobi menulis dan sudah lama berkecimpung di dunia penulisan, teman-teman bisa ini mencoba ide bisnis rumahan seperti ini, yaitu bisa untuk tarif serta waktunya bisa dikerjakan, bisa ditentukan teman-teman. Nah, ada beberapa jenis jasa edit yang bisa Anda tawarkan, yaitu misalnya editing developmental. Di sini Anda nantinya fokus pada gambaran keseluruhan tulisan yang diedit. Tugas utama Anda adalah memeriksa struktur dan gaya tulisan tersebut. Nah, lalu yang ke-27 menjadi analisis data secara remote. Nah, analisis data di tengah kondisi pandemi seperti ini banyak dicari. Seiring beralihnya berbagai perusahaan ke sistem yang didasari oleh data. Mereka membutuhkan analis data profesional untuk meningkatkan penjualan dan keputusan yang untuk membuat keputusan yang baik. Namun proses belajar untuk menjadi analis data sedikit sulit. Pertama, kita harus mempelajari pemrosesan data seperti Python dan SQL, lalu menguasai tool visual data seperti Tableau juga merupakan hal wajib. Nah, di sini juga kita juga perlu untuk skill komunikasi yang baik untuk mengubah data menjadi insight bisnis yang berguna bagi klien. Nah, jika teman-teman belum punya pengalaman sama sekali, bisa coba ke DataCamp. Dia itu memiliki kelas data science dengan materi yang cukup bagus. Mulailah dengan mengambil beberapa proyek untuk menyusun resume online. Gunakan website seperti Claudia Tinhoff untuk menemukan inspirasi. Jika sudah siap,
temukan pekerjaan di portal job online. Setelah mendapatkan beberapa klien, Anda bisa bergabung dengan Toptal, portal freelance eksklusif bagi para profesional di dunia digital. Lalu yang ke-28, desain dan jual font custom. Nah, ini juga salah satu peluang bisnis. Jadi nggak semua font yang ada di online atau yang di itu gratis ya. Ada yang beberapa itu bisa berbayar. Nah, teman-teman ini sebenarnya cukup ini bisa menghasilkan passive income. Jadi kita tuh nggak perlu harus sekali buat, terus kita nggak perlu harus kerja untuk kerja lagi gitu untuk menghasilkan cuan gitu. Jadi sekali bikin kita itu akan mendapatkan passive income, akan mendapat cuan yang terus masuk ke kita gitu kan. Dan ini memperluas peluang usaha rumahan di bidang desain. Nah, yang kita perlukan apa sih? Tablet, perangkat tablet dan pena digital untuk memulai bisnis ini. Kemudian buat font custom menggunakan Adobe Illustrator atau aplikasi pembuat font seperti RoboFont. Nah, untuk meningkatkan nilai paket font, buat beberapa gaya dan variasi ketebalan menggunakan bentuk font yang sama. Coba sertakan icon dekoratif tambahan dan fitur bonus. Nah, selain itu juga boleh juga menunjukkan dan menjelaskan penggunaan font dalam tulisan. Dengan demikian, penggunaan bisa memvisualisasikan penggunaan dan memanfaatkan font Anda dengan lebih baik. Nah, ini cocok banget untuk ingin membuat logo, mockup produk atau template sosial media. Lalu yang ke-29 menjadi penyedia jasa penulisan CV. Nah, ini banyak yang kesulitan ya. CV ini banyak yang bisa jadi tolak. Kita tuh kadang-kadang sulit mendapat kerjaan karena CV kita yang tidak meyakinkan. Nah, maka muncullah hadir jasa penulisan CV ini. Nah, CV ini juga tidak hanya bentuk Word yang formal seperti itu, namun di Canva juga bisa dibentuk di Canva juga bisa dibentuk bentuk ada desainnya gitu. Jadi nggak hanya kaku di Word, tapi kita bisa juga mendesain melalui Canva. Lalu yang ke-30 menyediakan jasa transkrip file audio. Nah, jadi untuk apabila memiliki skill listening yang mumpuni, teman-teman bisa nih ide usaha ini dijalankan untuk sebagai jasa transkrip file audio. Sesuai judulnya, nanti teman-teman bertugas untuk mentranskrip rekaman audio menjadi dokumen tertulis. Nah, file audio yang Anda harus transkrip biasanya digunakan untuk arsip atau seperti rapat bisnis atau proses hukum. Nah, dalam hal ini Anda mungkin perlu mengikuti pelatihan atau mempelajari istilah khusus ya. Anda bisa mengerjakan file video biasanya memerlukan subtitle untuk SEO juga bisa. Nah, di samping memiliki pendengaran yang baik, Anda harus mampu mengetik dengan cepat agar bisa langsung menulis sembari mendengarkan file tanpa harus mengulanginya lagi dan lagi. Jadi agak repot kalau yang kita nggak biasa ngetik-ngetik cepat gitu. Anda juga harus menguasai tata bahasa, ejaan, dan penggunaan tanda baca untuk menulis transkrip secara akurat. Untuk mulai tugas ini, teman-teman bisa perlukan hanya laptop, headset yang berkualitas tinggi, dan software pemrosesan kata dasar. Kemudian jika sudah cukup pengalaman, teman-teman bisa menggunakan website pedal kaki gitu. Nah, Transcribe Me adalah tempat yang tepat untuk mencari pekerjaan seputar transkripsi. Platform ini memiliki pekerjaan dari tingkat dasar sampai ahli, sehingga Anda bisa memilih job sesuai kemampuan teman-teman. Lalu kemudian 31 menjadi agen sales independen. Jadi ini membantu banget ya bagi bisnis yang bisnis kecil yang lebih memilih untuk merekrut tenaga penjualan freelancer untuk menghemat anggaran rekrutmen tim internal. Nah, beberapa agen juga memutuskan untuk menjadi tenaga independen agar bisa fleksibel dalam menentukan klien dan jadwal. Tugasnya apa sih? Nah, tugasnya itu seorang tenaga penjual freelance adalah memasarkan produk atau jasa perusahaan kepada calon konsumer. Seperti pemasaran afiliasi. Nah, teman-teman bisa dibayar setiap kali seseorang melakukan pembelian.
Nah, sebagian besar perusahaan merekrut agen penjualan independen dari platform seperti Commission Crowd yang seperti di slide. Mereka biasanya memiliki fitur untuk membantu pekerjaan Anda seperti tool CRM, pipeline, penjualan, kursus pelatihan, dan banyak lagi. Lalu yang 32, memulai bisnis testing website. Nah, ini coba ide usaha rumahan sebagai penyedia jasa testing website. Banyak perusahaan online dan developer yang membutuhkan untuk pengujian website dan menilai apakah UX-nya sudah cukup baik. Mereka kemudian menggunakan feedback tersebut untuk menyempurnakan situsnya. Nah, biasanya perusahaan ini mencari konsumen biasanya untuk menilai website agar mereka melihat tanggapan dari orang-orang, apakah mereka akan memungkinkan membeli produk kita atau tidak, seperti itu. Kemudian ini ya, ya, lalu yang selanjutnya, maaf tadi ada gangguan. Yang selanjutnya adalah menyediakan produk gift box dan juga menyediakan money bucket. Nah, ini salah satu usaha rumahan yang juga meningkat selama pandemi seperti ini, karena kondisi pandemi seperti ini tuh kita interaksinya itu sulit ya dengan orang. Nah, maka gift box ini cukup membantu untuk membuat kesan silaturahmi tetap ada gitu kan, dengan memberikan gift box atau money bucket seperti itu. Nah, kemudian ini ada salah satu quote, masa depan adalah milik mereka yang percaya keindahan impian mereka. Jadi jangan lupa untuk memiliki impian. Nah, baik, lanjut. Ini kita pengen share nih soal bisnis yang kita jalanin. Jadi apa sih peluang gift box dan buket? Nah, gift box ini, usaha gift box bisa membantu untuk tetap menjalin silaturahim dengan mengirimkan bingkisan berupa gift box. Lalu ada juga buket. Usaha buket, usaha yang selama ini masih ada. Jadi selama masih ada wisuda, ada anniversary, ada ulang tahun gitu, ada momen-momen lainnya, sebenarnya buket ini akan menjadi pelengkap momen penting bagi kita gitu, untuk keluarga, teman, atau kasih kita gitu. Lalu lanjut, ini ada peluang gift box. Putri mau nyampein, Putri? Boleh. Kalau Oke. peluang bisnis gift box ini semenjak pandemi ya, kan kita ngerasa banget jarang ketemu sama sanak saudara, sama teman, terus sama sahabat kita sendiri, even rekan kerja, karena kita kan WFH ya, dari kerjanya di rumah. Nah, kondisi yang kayak gitu bisa kita manfaatin nih untuk para pebisnis. Kemudian tim kita juga melihat ada peluang untuk menjalani usaha gift box ini, karena membantu untuk itu tadi yang Bang Sandi sampaikan, bisa tetap terjalin silaturahmi, kita bisa ngasih kado, kita bisa ngasih parcel itu yang bisa mungkin isinya vitamin atau obat atau baju atau lain sebagainya ya. Jadi mengirimkan bingkisan ini di era pandemi itu sangat berpeluang sekali ya, gitu. Nah, next, Bang Sandi. Selanjutnya untuk gift box ini kan isinya nggak harus makanan ya, bisa bermacam-macam. Ada juga untuk para calon pelanggan ini bisa nentuin sendiri isinya, bisa request isinya mau apa. Nah, banyak juga dari penjual gift box ini menyediakan berbagai jenis isian, yaitu yang ada vitamin atau perlengkapan sholat atau peralatan makan yang ramah lingkungan, terus tumbler, baju, pajangan, dan bentuknya lucu dan unik juga ya, jadi terkesan mewah gitu. Kategori produk gift box ini ada yang pertama kecantikan, dalamnya bisa berisi skincare untuk para wanita ya, kosmetik, parfum, apalagi booming banget sekarang kalau make up ya, yang ikutin tren-tren baru, ada di TikTok, ada di Instagram ya kan.
Terus selanjutnya ada lifestyle. Jenis lifestyle ini yang isinya ada pajangan, ada baju, terus alat makan yang ramah lingkungan, tumbler minuman, terus alat sholat, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lifestyle kita di rumah ataupun di kantor atau di mana aja. Selanjutnya ada jenis makanan. Makanan ini yang seperti kita tahu, kalau pribadi saya juga suka makan ya, apalagi kalau dikirimin makanan yang super isinya tuh bikin gemuk gitu ya, senang banget. Nah, di sini ada cookies, snack, coklat, jajan ciki-ciki gitu kan, dibikin box-box gitu, gift gitu, itu banyak kita tahu lah. Kalau sepertinya bukan cuma saya, Bapak Ibu juga bisa tahu kalau wisuda itu kan dikasihnya nggak cuma boneka, bunga gitu kan, tapi ada yang isinya udah mulai makanan gitu, kita udah mulai kreatif tuh, uang kita hias gitu kan, itu udah senang banget pastinya kita kan. Terus selanjutnya ada kesehatan. Ini dari kesehatan itu ya isinya bisa masker karena era pandemi, terus hand sanitizer, strap masker, sabun cuci tangan, karena kita diwajibin yang tadinya 3M jadi 5M. Kita harus wajib cuci tangan, terus suplemen, vitamin, terus mungkin yang lain sebagainya yang berhubungan dengan kesehatan gitu. Lanjut. Nah, untuk custom gift box ini dari Tripreneur ini mungkin kan untuk para calon pembeli merequest atau bisa custom apa aja isinya, bisa milih dari boleh yang mungkin bisa kita berikan kepada pelanggan. Untuk selanjutnya peningkatan permintaan. Di era pandemi bisa dilihat di grafik yang di-share. Di situ tersedia pelatihan online juga untuk bakat kelas atau gift box class. Jadi ini memang ada pelatihan khusus ya, karena kan jangan khawatir untuk yang nggak bisa atau wah itu nggak kreatif, tapi ternyata ada kok pelatihannya. Dan ini grafiknya semakin lama semakin meningkat. Kategorinya masih sama di pelatihan ini, ada pelatihan untuk kategori produk baketnya kecantikan, isiannya dengan produksinya itu kita dilatih untuk menyusun, karena kan ada estetika ya kalau untuk di box itu menyusun. Kalau isinya sekian itu bagian yang kecil di depan, kosmetik yang agak tinggi, botol jenisnya gitu kan di belakang gitu. Jadi ada kelihatan rapih gitu. Terus lifestyle juga gitu, pajangan apalagi ya, dihias pakai craft-craft kayak gitu. Nah, ini ada nilai tersendiri untuk pelatihan ini, apalagi untuk makanan. Warna dari makanan kan mempengaruhi bagaimana mata kita melihat ya. Wah, menarik nih. Wah, cocok nih. Gitu. Juga ada kategori produk paket pelatihan untuk usianya kesehatan juga. Karena kan nggak semua kita asal ya udah di dalam box ini nggak kelihatan, masukin aja, nggak gitu juga sih. Jadi memang ada pelatihan khususnya. Oke, nah ini usaha bakat adalah usaha yang selama ini masih ada, seperti yang Bang Sandi tadi jamin. Kalau ada wisuda pasti ada, dan momen-momen khusus lainnya. Bakat ini menjadi momen penting keluarga, teman, saudara, sahabat, even kekasih kita, pasangan kita. Contoh-contoh bakat yang ada di Tripreneur ya, ada bakat snack, bakat uang, dan bakat skincare. Kita bisa request sendiri atau custom isi bakatnya apa aja. Untuk cara pemesanan di Tripreneur ini, yang pertama kita menyediakan form untuk chat ya.
Jadi bisa request konsultasi keinginan produk yang mau dikirim, mau itu custom, mau itu sudah sesuai paket, boleh. Terus yang kedua tahapannya adalah pembayaran. Ini bisa melalui DP atau full pembayaran, dilakukan pembayaran untuk mempercepat barang bisa langsung diproses, bisa dibuat, bisa di-pack, bisa dikirim. Untuk pengiriman sendiri, setelah produksi selesai pembuatannya, lanjut ke pengiriman dan kami bisa sampaikan nomor resinya. Untuk selanjutnya, ulasan produk. Kami memberikan yang terbaik untuk calon pelanggan kami, sehingga ulasan produk ini memberikan support untuk kita tetap semangat ya tentunya. Buat videonya, untuk mendapatkan produknya yang terbaik untuk para pelanggan. Selanjutnya. Nah, di sini temanya adalah bebas give now or buy. Silakan Bang Sandi, saya kembalikan. Ya, oke. Jadi ini salah satu contoh-contohnya ya. Jadi di situ kita kalau emang ada saudara kita atau ada teman kita yang lagi punya baru lahiran anaknya gitu, dia lucu banget biasanya kan gemesin, kita bingung mau apa, kita juga bisa kok custom baju kecil gitu buat bayi gitu kan. Ataupun misalnya kalau teman-teman kita yang suka yang ulang tahun gitu seperti ini bisa kasih hadiah dompet dengan snack-snack, atau juga teman-teman bisa ngasih kayak jaket kardigan gitu, kita tambahin yang custom ini produk-produk yang kita sesuai permintaan customer ya. Ada yang sesuai permintaan customer seperti ini. Dia pengen ini, wah kita usahakan gitu kan, kita penuhi sehingga nanti ataupun yang mau teman-teman bisa sesuai paket yang kita berikan seperti itu. Kemudian bisa juga kayak paket apa namanya, paket pandemi gitu ya. Jadi ada minuman ini, kita hand sanitizer, madu atau baju juga gitu. Kemudian kita juga mau hadir di Shopee. Lalu ini teman-teman kalau mau order nih bisa scan sekarang itu, karena kita juga khusus teman-teman yang hadir di sini dapat potongan 30% untuk pemesanan pertama. Alhamdulillah banget ya Bang Sandi. Alhamdulillah banget. Ya, itu cukup materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada teman-teman ada yang mau pertanyaan, saya kembalikan lagi ke Putri. Ya, monggo untuk Bapak Ibu sekalian, kalau memang apabila ada pertanyaan untuk materi yang sudah disampaikan oleh Bang Sandi, alhamdulillah sangat bermanfaat. Bila ada yang masih bingung atau wah tertarik ini nih, tapi ini bagaimana sih, atau memang ada yang mau sharing, dipersilakan. Untuk daftar hadirnya linknya sudah ada di kolom chat ya Bapak Ibu, sudah diisi. Silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing atau ada masukan inputan dari Pak Sena, Pak Raka di Pak Tato mungkin? Silakan. Saya Mbak Putri. Oh ya, monggo. Pak Sedek, silakan. Terima kasih. Yes. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparan dari Mbak Putri dan Bang Sandi. Alhamdulillah. Saya pertama, Mbak Putri dan Bang Sandi ikut mensosialisasikan nggak kegiatan webinar ini? Jadi bagi saya bahannya kan cukup berbobot ya, itu peluang-peluang yang disampaikan oleh Bang Sandi dan Mbak Putri ya, itu cukup membantu apabila itu diketahui oleh banyak orang itu. Jadi webinar itu kan memang alangkah lebih bagus kalau halayak umum yang kita ikut sertakan itu. Makanya saya nggak tahu Mbak Putri sama Bang Sandi ikut mensosialisasikan tidak itu. Yang kedua, dari sekitar 30-an ya yang diulas oleh Bang Sandi dan Mbak Putri,
pertanyaan saya sederhana itu. Yang paling direkomendasikan dari sekian banyak itu, dari sekian 30 itu khusus di Indonesia. Jadi yang paling rekomendasikan itu artinya peluang untuk, jadi tidak hanya sebatas orang bilang freelance saja atau mengisi waktu yang di era pandemi itu, tapi memang direkomendasikan karena peluang pasarnya dan produk atau kemudahan mengakses dan lain sebagainya itu. Jadi ada peluang yang sangat menjanjikan, atau peluang keuntungan atau cuannya itu sangat menjanjikan, dan juga untuk mendapatkan bahan atau produknya itu juga mudah dan berbiaya murah itu. Jadi dari sekian 30 itu dari sekian 30 itu, kalau Mbak Putri dan Bang Sandi rekomendasikan dan mau laksanakan, itu ada 3 saja. Saya minta hanya 3. Itu apa? Itu di luar buket ya itu. Kalau buket itu saya nggak tahu itu apakah dia menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh pasar, oleh masyarakat atau tidak. Kalaupun dibutuhkan, buket itu kan dia bukan barang langka, itu barang yang mudah diakses, barang yang mudah didapat itu. Jadi saya ingin 30 atau 20 lebih peluang yang disampaikan oleh teman-teman itu berdasarkan telahan dan pengamatan teman-teman, mana yang direkomendasikan. 3 saja. Itu jadi direkomendasikan itu artinya dalam pendekatan Mas Sandi dan Mbak Putri itu betul-betul ada potensi cuan dan mudah itu. Jadi dia tidak butuh terlalu skill besar, modal besar dan lain sebagainya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Siddiq atas pertanyaannya, dan seperti ya. Mas Sandi, apakah mau jawab duluan atau masih harus menunggu pertanyaan lain atau bagaimana? Boleh langsung jawab juga boleh. Boleh. Untuk Pak Siddiq sebelumnya. Ya. Untuk terkait sosialisasi ya, Putri terangin dulu. Ini sebenarnya sudah kami share flyernya juga ke grup kampus, kemudian juga kebetulan saya ada di grup Kampus Merdeka, jadi saya share juga di sana. Memang sangat bagus ya materi yang disampaikan. Ya, seperti yang sudah disampaikan ya sudah di-share seperti itu. Kalau dari Bang Sandi sendiri gimana, Bang? Ini bagi saya sendiri ya. Jadi share, tapi memang nggak terlalu, karena emang kita, dan mohon maaf juga karena emang ini kami juga jarang gitu buat webinar gini, jadi belum terlalu pede gitu dengan penyampaian materinya, jadi saya belum bisa untuk terlalu banyak gitu. Tapi insya Allah sih, maksudnya setelah dari sini mudah-mudahan kalau emang diperlukan gitu bisa juga share ke yang adain webinar lagi seperti itu, tentang peluang-peluang usaha lagi, peluang-peluang usaha apa lagi yang memang dibutuhkan di pandemi seperti ini, kayak gitu. Untuk pertanyaan yang pertama ya saja. Dan untuk pertanyaan kedua, mungkin nanti Mbak Putri bisa milih ya, dari 3 itu 1 apa gitu. Nah, salah satunya apa? Kalau dari saya sendiri, yang pernah saya lakukan dan dulu cukup potensial juga, bisnis dropship. Pertama yang satu itu bisnis dropship. Jadi teman-teman bagi yang benar-benar gitu nggak mau repot dengan urusan beli produk, lalu untuk ngurus produknya, pengirimannya, packingnya, lalu ada kerusakan gitu kan, dan nggak ada mau untuk gudang-gudang untuk nyimpan barang-barang, itu benar-benar bahkan sebenarnya bisa 0 ya modalnya gitu kan, itu bisa di bisnis dropship gitu. Teman-teman udah mungkin banyak ya yang berhasil juga di bisnis dropship. Kalau memang ada, dulu saya pengalamannya di aplikasi di website dropship.com
itu platform dropship. Ya dia tuh punya produk banyak produk gitu kan. Nah itu dulu hanya biaya pendaftaran aja, dan itu emang berlaku untuk setahun gitu biaya pendaftaran itu. Nah itu kita cukup dijual-jualin gitu produk-produk sana. Mereka udah menyediakan desain template-nya seperti apa, teman-teman bisa nih itu dengan bahkan bener modalnya cuma biaya pendaftaran aja gitu. Minimal banget biaya pendaftaran atau bahkan sampai nol gitu kalau kita bisa kerjasama dengan si suppliernya kayak gitu. Apalagi kalau sekarang e-commerce juga banyak kan yang bisa bikin kita bisa jadi resellernya atau dropshippernya gitu. Seperti itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya yang cuannya besar, Putri udah ada pilihannya Putri? Putri, kalau dari Putri sih YouTube itu sangat apa ya, range-nya terlalu luas dan kita bisa memulai. Yang penting adalah disiplin dan konsisten untuk memikirkan konten, untuk selalu update, untuk selalu itu konsistensi dalam mengupload. Kalau dari Putri ya, karena YouTube ini sukanya luas, kemudian tidak harus mengeluarkan modal banyak, hanya kuota paling sama memori di HP untuk kita rekaman atau kalau kita mau edit di laptop. Itu sih kalau dari Putri. YouTube itu sangat menjanjikan. Apalagi dengan yang tadi pemaparan Bang Sandi bilang, kita bisa mengandalkan YouTube itu sebagai pemasukan yang utama gitu. Tuh. Ada lagi Bang Sandi dari Putri yang harus pilih? Boleh milih mulai lagi Putri, ada. Selanjutnya ini tergantung ya, kalau dari Putri pribadi yang Putri rekomendasikan yang selanjutnya selain YouTube adalah voice ya. Ini untuk yang suka ngomong, karena Putri suka ngomong jadi sebenarnya menjanjikan juga untuk pengisi suara, baik itu di kartun, baik itu di jenis-jenis movie yang genre yang disuka. Karena tidak perlu modal untuk apa ya namanya, mengeluarkan uang banyak atau kita harus nyetok barang atau bagaimana, tapi itu tergantung hobi juga. Kalau yang suka ngomong kreatif dan bisa mengetahui intonasi, bisa mengetahui kelemahan dan kekurangannya, otomatis sih pasti minatnya ke situ sih kalau dari Putri. YouTube, Vice, dan juga ya kalau bucket tentunya karena kan kita buka bisnis itu ya Bang Sandi. Kalau dari saya sendiri satu lagi ini ya, afiliasi ya, pemasaran afiliasi juga bisa. Jadi kayak biar sama teman-teman bisa pastikan gitu kalau memang nggak punya produk tapi pengen bantu memasarkan, dapat dari komisi juga bisa. Kayak sekarang juga banyak ya kayak Shopee affiliate gitu kan, atau mungkin Club affiliate dan yang lain-lainnya juga itu juga bisa membantu mendapatkan pemasukan gitu. Tapi di situ kita perlu kerja keras di awal ya. Maksudnya kita tuh bisa bikin jadi konten kreator gitu. Tapi kalau nggak bisa jadi konten kreator juga tadi sudah bisa dijelaskan ke apa, bisa belajar dulu gitu kan, tanpa harus jadi kreator gitu kan. Kita bisa bikin website sendiri, kemudian kita yang ulas sendiri, kemudian mungkin kelama-kelamaan juga akan dikenal sambil tetap dipromosikan, lalu kita juga tetap mengulas produk-produk itu sendiri. Karena itu juga cuannya besar ya, jadi kayak juga dari website yang saya dapatkan itu dia bisa besar ya, 4 sampai 150 juta per hari, itu mungkin skalanya udah besar gitu. Seperti itu. Yaitu paparan dari kami Pak Sedik, semoga bermanfaat. Kalau memang ada yang kurang, silakan sampaikan lagi gitu. Oke. Sambil nunggu teman-teman yang Iya, Pak Sedik bagaimana? Cukup. Terima kasih. Oh ya baik, terima kasih Pak Sedik. Silakan ya untuk yang lain yang mau bertanya atau mau sharing atau mau ada
ya, advice untuk kelompok kami dipersilakan Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin saya sedikit, Mbak Putri atau Baik, Pak Pak Sandi. Sena silakan. Ya, Ya. monggo. Baik, terima kasih. Sedikit ingin menanggapi saja atas dari paparan Pak Sandi, baik Mbak Putri tadi cukup bagus ya, cukup sangat memberikan motivasi sekali. Apalagi tadi ada beberapa rekomendasi dari usaha-usaha yang bisa kita lakukan gitu ya, selagi di rumah atau di masa pandemi ini. Namun cukup menarik juga terkait dari paparan Pak Sandi atau Mbak Putri tadi, khususnya saya perhatikan ini lebih kepada jasa berarti ya, fokus kepada jasa, usaha jasa. Ini juga cukup menyadarkan kita nih bahwa ternyata usaha kita tidak fokus kepada barang saja ya, jadi bisa juga kita lakukan dalam bentuk jasa. Namun memang di sini tantangan untuk usaha jasa ini terkait Pak Sandi dan Mbak Putri, berbeda dengan usaha barang gitu. Ketika kita menggunakan, khususnya sih dalam menggunakan jasa marketplace ya, mungkin kalau untuk jasa kan cukup agak susah nih biasanya, walaupun mungkin beberapa usaha saya pernah lihat juga sih di dalam beberapa, namun agak berbeda nih sepertinya teknisnya gitu. Mungkin untuk usaha jasa itu lebih kentalnya kepada media sosial mungkinnya, atau seperti YouTube atau Instagram, mungkin lebih kepada situ kali ya. Mungkin itu sih yang saya tanggapi untuk perbedaan dari usaha jasa dengan barang gitu. Barangkali ada tanggapan lain juga dari Pak Sandi atau Mbak Putri. Mungkin itu saja tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sena atas inputannya atau tanggapannya. Memang betul sekali ya, terdapat perbedaan jelas antara barang dan jasa, karena barang itu berupa wujud, kalau jasa tidak terlihat tapi bisa dirasakan begitu ya, antara kepuasannya bisa divisualisasikan begitu. Terima kasih Pak Sena sekali lagi atas inputannya dan tanggapan. Untuk yang lain dipersilahkan. Kalau memang ada, Bapak Ibu atau Bang Sandi mau menanggapi dari tanggapannya Pak Sena, diperbolehkan. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, memang betul sih ada perbedaan, dan di situ juga kita perhatikan untuk materi yang saya paparkan ini tergantung ini ya. Sebenarnya kalau dibilang kayak tadi pertanyaan Pak Sedik, mana sih yang paling cuan atau gimana gitu kan? Sebenarnya kembali lagi tergantung si pribadi masing-masing ya. Memang semua itu bisa dipelajari, tapi di situ juga si pribadi seorang ini sebenarnya bisa juga memastikan dirinya tuh untuk di jasa ini cocok nggak gitu kan. Jadi nggak bisa memaksakan juga dengan si kepribadian orang tersebut. Nah, kalau untuk menanggapi bisnis yang antara produk dan jasa, sebenarnya memang akan sistemnya beda, kemudian caranya juga beda gitu. Tapi kita paparkan di sini karena tujuannya kita pengen sharing gitu, apa yang kita ketahui dan kita pahami, ya mudah-mudahan aja bisa memperjelas. Dan juga terima kasih untuk tambahan dari Pak Sena tadi. Gitu Pak. Kalau nggak ada lagi mungkin bisa itu. Mungkin satu pertanyaan lagi kalau ada. Dipersilakan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada inputan juga, ada kritik saran, kami sangat menerima. Sudah cukup dari Bapak Ibu. Kalau nggak ada nggak apa-apa, cukup aja kali Cuk. Udah sejam ya. Ya, kalau tidak ada, ditutup saja Pak Sandi atau Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak Sena dan Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Terima kasih juga Bang Sandi pemaparannya, materinya sangat bermanfaat ya. Semoga juga kita bisa mengambil sedikit pelajaran atau
paling tidak menambah kita untuk tetap tersemangati di era pandemi ini menjalani usaha yang kita jalani. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Berikut Bapak Ibu yang sudah memberikan inputnya. Saya tutup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Putri dan Pak Sandi atas paparannya, luar biasa, kasih. menarik. Sama-sama. Menarik Pak sekali. Raka. Pak Sandi sama Bu Putri mungkin bahannya nanti bisa di-share ya. Siap. Ya. Nanti di-share di grup. Oh iya, Pak Raka, mungkin Ya. sekalian mengingatkan juga ya kepada Bapak Ibu sekalian untuk output dari tugas ini apa aja gitu. Karena Oh, kita iya. sudah diskusikan kan. Iya, betul. Terima kasih sudah mengingatkan Pak Sena. Jadi nanti ada output dari tugas yang Bapak dan Ibu sudah kerjakan. Mungkin satu kelompok lagi ya, minggu depan kelompoknya Pak Shin dan Pak Indra. Jadi minggu depan saya akan bagikan kantung tugasnya. Bapak Ibu kantung tugasnya nanti akan berupa link, di mana nanti link tersebut bisa diakses oleh Bapak dan Ibu semua. Nanti tinggal diisi atau tinggal diunggah aja data-data apa saja yang diminta di link tersebut. Mungkin minggu depan ya sekalian, jadi Bapak dan Ibu semua udah beres semua, nanti langsung diunggah tugas-tugasnya di situ. Terkait dengan presentasi dan tugas-tugas yang menyertai presentasi ini gitu. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu semua tambahan dari saya. Mungkin ya, Pak Sena. Baik. izin nambahin Pak Raka, biar ada Iya. gambaran juga kepada Bapak Ibu. Jadi kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan gitu setelah tugas ini. Mungkin diantaranya kurang lebih seperti daftar hadir peserta ya Bapak Ibu, kemudian flyer, dan link YouTube. Nah, barangkali mungkin itu nanti yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu sebagai bukti dari pelaksanaan tugas ini. Mungkin itu ya Pak Raka. Ya, betul. Ya. Untuk video ya, rekam video. Takutnya kan kemarin juga ada kesalahan juga dari minggu lalu. Backup ya gitu, ada backup. Jadi nanti kalau misalkan ada yang ternyata videonya kepotong atau misalkan suaranya nggak bagus dan lain sebagainya, nanti videonya bisa minta ke saya atau ke Pak Tato di sini, ada Pak Tato, nanti kita yang bantu untuk memberikan video tersebut ke Bapak Ibu semua gitu, untuk diupload di YouTube ya gitu. Baik. Ya. Mohon Mungkin izin itu, ya Pak Pak, nanti japri ya Pak ya. Ya boleh, silakan Bu Putri dan Pak Sandi. Baik, Dan Bapak Ibu yang lain juga. Ya, mungkin itu Pak Sena. Iya, siap, boleh. Berarti minggu depan giliran ini ya, kelompok apa namanya? Saya lupa. Kelompoknya Pak Shin dan Pak Indra. Tidak salah. Untuk Mohon maaf Pak Ayo, Sena, kelompok Farah Risk boleh Entrepreneur. tanya, boleh nggak ya? Iya, gimana Iya, Bu boleh. Putri? Iya, sebelumnya Putri sudah tanya sama Pak Gatot ya, untuk satu orang ini dalam kelompok Sipreneur kan ada lagi, tapi terlihat sangat pasif. Dari sarannya Pak Gatot adalah kita coba untuk komunikasikan baik-baik ya, apakah beliau ini akan lanjut atau tetap lanjut atau tidak ikut gitu ya. Tapi sayang sekali tidak ada respon. Bagaimana ya sarannya untuk menghadapi karena tidak enak ya kalau dari kelompok kami, ini maunya gimana ya, kok di WA nggak bales, nggak ada respon gitu, jadi bingung sendiri ya kan. Gimana Pak Sena? Betul sih Mbak Putri, kita juga mungkin kan tidak bisa dipaksakan ya. Karena itu kembali lagi ke pilihan beliaunya juga, mungkin apakah ada kesibukan lain atau gimana, tapi mungkin itu juga nanti akan menjadi bahan evaluasi kami ya Mbak Putri. Jadi mungkin nanti juga bersama Pak Gatot juga kita evaluasi lagi gitu, ini siapa yang benar-benar mahasiswanya aktif dan mana yang pasif, mungkin itu akan jadi bahan evaluasi saja gitu. Karena kan kita juga tidak bisa memaksakan gitu untuk yang mahasiswa emang yang pasif atau yang mungkin ada alasan tertentu tidak bisa hadir, ya sudah gitu. Sebagai bahan evaluasi nanti juga kami akan ada hasil penilaiannya juga gitu dari kami sih. Gimana Pak Raka, ada tambahan khususnya? Ya, sama ya sama Pak Sena. Jadi kalau prinsip saya sih biasanya gitu, kalau memang kalau ada yang tertinggal atau misalkan memang ada yang tidak aktif, mah tinggalin aja Bu. Pak Sandi, nggak apa-apa kalau saya ya gitu. Jadi memang nanti penilaiannya ya yang bekerja kan di sini Pak Sandi dan Bu Putri ya, pasti
ada kalau yang tertinggal ya udah nggak apa-apa dibiarin aja. Gitu. Karena kan balik lagi ke kemauan diri sendiri kalau untuk soal itu gitu. Terima kasih Daripada Pak Sena, menghambat Pak. ya. Ya, Ya, jadi daripada- dari kemarin masih Iya. bingung nih. Ini stuck terus, nggak jalan-jalan, maunya gimana nih? Iya, Ya iya. nggak apa-apa Bu. Nggak Kita apa-apa, juga Bu. perhatiin sih Mbak Putri emang jarang hadir ya. Iya. Emang jarang hadir juga gitu, jarang mengikuti perkuliahan. Iya, Kalau kita cuman kan lihat. dari kelompok kita kan udah usaha nih. Mau Iya, betul. ditanyain, mau dihubungin, udah coba, tapi nggak ada respon, jadi akhirnya mental. Tapi mau nggak mau kan tim kita harus tetap maju. Apalagi Bang Sandi ini semangat banget. Alhamdulillah. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau memang yang tidak respon dan lain-lain, nggak apa-apa Bu Putri dan Pak Sandi daripada menghambat ya. Itu. Mungkin itu. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu Putri dan Pak Sandi, terima kasih hari ini atas paparan presentasinya. Nanti kalau memang ada, tadi untuk khusus yang video ya, untuk berkaitan kan pasti Pak Sandi dan Bu Putri harus punya filenya untuk diupload ke YouTube, nanti bisa kontak saya atau ke Pak Tato yang pegang video di sini. Gitu. Mohon maaf, Pak, satu lagi pertanyaan ya. Ya, Bu Putri. Upload YouTube-nya itu masing-masing ya? Jadi Putri upload, Bang Sandi juga upload gitu ya? Ya, atau Salah satu boleh, cukup satu juga boleh ya. Tapi nanti untuk pengisian datanya juga satu kelompok aja. Jadi maksudnya Bu Putri atau Pak Sandi yang mengisi di borang tugasnya itu. Jadi nggak perlu dua-duanya. Yang penting nama kelompoknya atau nama anggota kelompoknya nanti dilampirkan aja. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin untuk penjelasan tugas, borang tugas dan lain-lain, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Minggu depan kita akan jelaskan rules-nya atau tata cara pengisiannya. Mungkin Bapak Ibu juga insya Allah sepertinya sudah paham ya, karena cukup mudah. Jadi insya Allah minggu depan kita akan berikan link tugasnya berikut file-file atau bukti-bukti apa saja yang perlu diupload di kantung tugas tersebut. Mungkin itu, Pak, Bapak dan Ibu semua. Ini saya tutup ya pertemuan hari ini. Terima kasih Pak Sandi dan Bu Putri atas presentasinya. Terima kasih banyak, informatif sekali. Nanti bahannya ya saya boleh diupload di grup, jadi mungkin biar jadi sebagai informasi juga buat semua yang ada di grup gitu, karena sangat menarik sekali. Gitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Sena juga sudah hadir. Pak Tato juga sebagai host dan rekan video. Terima kasih banyak. Bapak Ibu juga semua yang sudah hadir juga, terima kasih telah menyempatkan waktunya. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Tetap sehat selalu Bapak Ibu semua. Saya tutup meeting hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Saya izin end meeting ya. Baik, Ya, Pak. silakan. Ya.